susah dan senang itu sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan petunjuknya dan taufiknya di atas agama Islam. Karena kebahagiaan bagi seorang muslim yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah baginya untuk mengenal Islam, dan dia sedang berusaha untuk meraih hidayah yang kedua dengan menunjukkan kejujurannya dan kesungguhannya di dalam mempelajari agama Islam agar dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Islam sebagaimana petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hidayah yang paling besar sesudah seorang hamba dimasukkan ke dalam agama Islam. Kemudian melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'una Haditsan fi Sibyan, 40 hadis tentang pembahasan anak-anak terkait dengan hukum-hukum serta adab-adabnya, dan kita masih di hadis yang kedua di poin yang ke-10. Muallif mengatakan wa inna minal mu'sifi haqqan, dan sesungguhnya perkara yang sangat
disayangkan sekali. An yu'ridha katsirun min awliya'il umuri wal murabbina an hadha al manhajil qawim alladhi sara alaihi salafuna salih, di mana banyak dari para wali, dari para tokoh, para pemimpin dan para pendidik tentang di mana mereka berpaling dari petunjuk jalan yang lurus ini yang telah ditempuh olehnya para salafus saleh fi tahdhiri abnaihim wa sigharihim min ahlil bid'ah wal ahwa, dari memperingatkan anak-anak mereka dari pelaku kebid'ahan, dari orang-orang yang mereka terjatuh dalam kebid'ahan dan mengikuti hawa nafsu. Maka ini menunjukkan pentingnya bagi para pendidik, bagi para guru, para orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya dari semua pemikiran serta pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari kelompok-kelompok yang menyimpang dan tokoh-tokoh yang menyimpang. Fa innal asima lahum ba'dallahi ta'ala minal afkaril munharifati al-haddamah wal intima'atil hizbiyatil mudallilah. Maka sesungguhnya orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang bisa menghancurkan, dari menyandarkan diri kepada kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, wal ahwa'il mubtadi'atid dhalah, dan juga dari semua hawa nafsu kebid'ahan yang menyesatkan, allati taduru aghlabuha al-khuruji wa hamlis sayfi, yang semuanya secara keseluruhan menyeru kepada pemberontakan dan mengangkat senjata kepada para pemimpin. Dan ini yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, di mana seluruh kelompok-kelompok yang menyelisihi ahlu sunnah, maka semuanya bersepakat untuk memberontak kepada ulil amri dan mengangkat senjata kepada ulil amri dan kaum muslimin yang menyelisihi mereka. Kama qala Abu Kilabah rahimahullah, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Kilabah rahimahullah, mabtada'a qaumun illa istahallus sayfa, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai. Al-Imam Abu Kilabah mengatakan, tidaklah satu kaum melakukan kebid'ahan melainkan mereka akan menghalalkan pedang, menghalalkan untuk mengangkat senjata kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa qala Salam ibn Abi Muti, dan berkata Salam ibn Abi Muti, kana Ayyub yusammi ashabal bid'ah kulluhum khawarij. Al-Imam Ayyub menamai setiap pelaku bid'ah, mereka semuanya masuk ke dalam khawarij, masuk ke dalam kelompok khawarij. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, innal khawarija ikhtalafu fil ismi wajtama'u fis sayfi. Sesungguhnya kelompok khawarij mereka berselisih namanya, berbeda-beda namanya. Jadi khawarij ini banyak ragamnya, banyak macamnya, banyak namanya. Wajtama'u fis sayfi, namun hakikatnya mereka bersepakat dalam masalah pedang,
dalam masalah mengangkat senjata, memberontak kepada ulil amri. Sehingga mu'alif mengatakan fattaqullaha ta'ala ayyuhal murabbuna fi abnaikum wa abnail muslimin. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai sekalian para pendidik, pada anak-anak kalian dan juga seluruh anak-anak kaum muslimin. Hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada petunjuk yang benar. Habbibuhum fis sunnati wa ahliha. Jadikanlah mereka mencintai sunnah dan ahlu sunnah. Inilah awalan atau tindakan utama yang hendaknya senantiasa diarahkan oleh para pendidik kepada anak-anaknya, kepada para orang tua terhadap anak-anaknya, agar supaya mereka mencintai sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabatnya, serta mencintai setiap ahlus sunnah. Wa'allimuhum iyyaha, dan ajarkan mereka untuk mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan juga mencintai ahlus sunnah. Wa hadziruhum minal bid'ati wa ahliha, dan peringatkan mereka dari semua bentuk kebid'ahan dan pelaku-pelaku bid'ah. Wa bughdhuhum wa baghidhuhum iyyaha, dan jadikanlah mereka membenci setiap kebid'ahan dan setiap pelaku bid'ah. Fa innahum sigharun la ilma lahum wala fikha, karena sesungguhnya setiap pelaku kebid'ahan mereka adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang kecil, tidak memiliki ilmu sedikit pun dan tidak pula memiliki pemahaman. Mereka tidak memiliki ilmu, tidak ada pada mereka ilmu dan tidak ada pula fikih. Wa innama yatalaqqawna al-ilma wa yata'atharuna biman yajlisuna ilaihi. Adapun anak-anak, mereka hanya bisa menerima ilmu dan terpengaruh dengan orang-orang yang mereka duduk dengannya. Wa yasma'una minhu wa yaqra'una lahu, dan mereka hanya mendengar darinya dan membaca untuknya. Oleh karena itu, supaya anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin terjaga dari semua macam kebid'ahan dan tidak terpengaruh dengan setiap ahlu bid'ah, pelaku kebid'ahan, maka hendaknya kita tidak memberikan dan menganjurkan mereka untuk duduk di majelis-majelisnya mereka, dan supaya mereka menjauhinya. Kunu qaribina min abnaikum, jadilah kalian orang-orang yang dekat dengan anak-anak kalian. Jalisuhum wahawiruhum, duduklah bersama mereka, berbincanglah bersama mereka, diskusi, ngobrol dengan mereka. Wanzuru ila afkarihim, perhatikanlah apa pendapat mereka, bagaimana pemikiran mereka. Wa manahijihim allati yatalaqqawnaha wa yata'allamunaha min muallimihim, perhatikanlah pemikiran mereka, pemikiran anak-anak mereka, pemikiran anak-anak kita tersebut, dan manhaj mereka yang mereka telah mengambil dan mempelajarinya dari guru-guru mereka. Apa yang telah didapatkan, perhatikan itu semuanya. Dan itu merupakan kewajiban setiap orang tua, setiap para wali, agar anak-anak kita tetap terjaga dan terbebas dari setiap pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Fa in ra'aitum ittiba'an lis-sunnati wa hubban laha wa li ahliha, maka apabila kalian melihat pada anak-anak kita yang belajar ini semakin semangat mengikuti sunnah dan semakin mencintai sunnah dan juga semakin mencintai ahlu sunnah, fahmadullaha ta'ala ala dhalik, maka hendaknya kalian memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas itu.
wa tsabbituhum 'alaiha wa'inuhum 'ala tamassuki biha, dan teguhkanlah mereka, motivasi mereka, bantu mereka supaya mereka senantiasa berpegang teguh di atasnya. Namun sebaliknya, maka di sini yang perlu diperhatikan, apabila anak-anak ini ketika kita telah mengetahui mereka semakin mencintai sunnah, semakin mencintai ahlu sunnah, semakin mencintai para ulama ahlu sunnah, para ulamanya, maka di sini hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memotivasinya, mendorongnya, membantunya untuk tetap terus teguh di atas, berpegang teguh dengannya. Namun sebaliknya, wa in ra'aitum khafa'an wa ribatan wa sirriyatan, apabila kalian melihat pada anak-anak kita tersebut ada pemahaman-pemahaman yang tersembunyi, pemahaman-pemahaman yang di sana banyak keraguan dan penyimpangan, fakunu ala hadarin min dzalik, maka hendaknya kalian senantiasa waspada dari perkara tersebut. Jangan kita anggap sepele. Kalau kita sudah mendapati ada perkara sesuatu dari anak kita, dari apa yang mereka telah dapatkan saat mereka belajar di sekolah, di pesantren dan semisalnya, kemudian ada dari apa yang dia pahami, dia yakini sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang meragukan, yang menyelisihi, maka hendaknya kita waspada. Fa innaha min awaili alamati ahlil bid'ah wal inhirafi anil jadati, karena sesungguhnya itu merupakan permulaan dari tanda kebid'ahan dan ahlul bid'ah, awal dari penyimpangan dari jalan yang lurus. Kama qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, idza ra'aita qauman yatanajawna dunal am, apabila engkau melihat suatu kaum yang dia mulai menyendiri, tidak mau berkumpul dengan yang lainnya, yatanajawun, bermunajat di tempat-tempat yang sepi, yang ia menyendiri dengannya, yang nampak padanya perkara yang aneh, yang meragukan, fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalatin, maka kenalilah, maka ketahuilah bahwasanya ia telah mulai tertanam padanya benih-benih kesesatan. Wa in tasahaltum fi dzalik, dan apabila kalian menganggap hal itu sepele, wa sallamtum sibyanakum ila man la ta'rifuna salahahu, dan kalian menyerahkan anak-anak kalian kepada orang-orang yang kalian tidak kenali kebaikan agamanya, baiknya manhajnya, akidahnya, wattiba'ihi lisunnati wassalafis salih, dan tidak engkau mengenalinya bahwasanya orang yang kita serahkan anak-anak kita untuk belajar dengannya itu dikenal dengan mengikuti sunnah dan mengikuti pemahaman salafus salih, fatarabbasu ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina qala, maka hendaknya kalian mulai merenungi apa yang telah dikabarkan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhiriz zamani qaumun hudatsaul asnan, akan datang di akhir zaman satu kaum yang mereka mayoritasnya adalah anak-anak muda, masih usia-usia muda. Di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan ada satu kaum yang mereka mayoritasnya adalah anak-anak muda, masih berusia muda, sufahaul ahlam, tapi
mereka memiliki sedikit ilmu. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, yang mereka mengucapkan, mengatakan dari perkataan sebaik-baik manusia. Yaitu berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan As-Sunnah. Namun dengan itu yamrukuna minal islami kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Cepat sekali. Jadi dia berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan As-Sunnah, berkata dengan Al-Quran dan As-Sunnah, namun hal itu tidaklah memberikan pengaruh dalam agamanya, karena cepat sekali dia keluar dari agama Islam. La yujawizu imanuhum hanajirahum. Keimanan mereka tidak sampai melewati tenggorokan mereka, kerongkongan-kerongkongan mereka. Fa inna malakitumuhum faktuluhum. Kemudian Nabi SAW mengabarkan, dimanapun kalian mendapati mereka, menemui mereka, maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka, membunuh mereka ada ganjaran pahala yang besar bagi siapa yang membunuh mereka pada hari kiamat. Disebabkan karena mereka telah terracuni dengan pemahaman pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sehingga keimanan mereka hanya sampai batas rongga mulutnya saja, tidak sampai melewati kerongkongannya, tenggorokannya. Dan ini tidak lain adalah akibat mereka duduk belajar dan mengambil ilmu serta pemahaman mereka dari orang-orang yang memiliki pemahaman dan manhaj yang menyimpang dalam agama Islam. Na'udzubillah. Al-Hadi Asyar, kemudian poin yang ke-11, mu'allif menjelaskan, ihzar ya man turi auladaka ala tauhid wa sunnah an yuwaswisa laka syaitanu. Jaga, wahai orang-orang yang sedang mendidik anak-anaknya di atas tauhid dan di atas petunjuk sunnah, supaya tidak tergoda dan supaya tidak dibisiki oleh syaitan. Ihdar ya man turabbi auladaka 'ala tauhid wa sunnah. Hendaknya engkau senantiasa waspada, yaitu orang-orang yang berusaha mendidik anak-anaknya di atas tauhid dan sunnah, agar engkau tidak dibisiki oleh syaitan. Wa yulabbisu 'alaika, dan memberikan bisikan kepadamu. Fayaqul, kemudian mengatakan, da'hu yurafiqul mubtadi'ah wa yujalisuhum. Biarkan anak-anak itu ditemani dan berkawan dengan orang-orang ahlu bid'ah dan duduk di majelis mereka. Biarkan, tidak apa-apa. Nanti anak-anak itu akan bisa menyaring sendiri, akan tahu sendiri. Hatta idza kabura hadzartuhu minhum. Kemudian ditambahkan pada bisikannya tersebut, nanti ketika anak-anak ini sudah dewasa, bisa kamu setelah itu berikan peringatan kepada mereka. Wa nahaituhu min mumasyatihim wa mujalasatihim. Dan engkau bisa melarangnya dari berkumpul dengan mereka dan duduk dengan mereka. Fa inna mukhalatatihi li ahli al-bid'ah wal ahwa syarrun wa fitnatun fi dinihi wa dunya. Karena sesungguhnya berkumpul
dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, itu merupakan keburukan. Duduk di majelisnya ahlul ahwa wa ahlul bid'ah merupakan keburukan, merupakan fitnah bagi agama dan dunianya. Qad naha anha ahlus sunnati wa ajma'u ala wujubi hajrihim, yang dimana ahlus sunnah telah melarang darinya dan mereka telah sepakat atas wajibnya menjauhi dan meninggalkan majelis mereka. Wa tahdhiru minhum, dan memperingatkan dari mereka. Wa tarku mujalasatihim, dan meninggalkan majelis-majelis mereka. Inilah peringatan yang sangat keras yang telah diberikan para salaf bagi setiap para pendidik agar mereka mengingatkan dan waspada kepada anak-anaknya supaya tidak mengambil dan duduk di majelisnya ahlul bid'ah. Wa qalu la in yakunul insanu fasiqan asyan khairun lahu min an yakuna mubtadi'an dhalan. Kemudian mereka akan mengatakan, kalaulah orang tersebut fasik, pelaku maksiat, sungguh dia lebih baik baginya daripada dia menjadi seorang ahli bid'ah yang sesat. Dan mereka akan mengatakan apa? Sungguh dia menjadi seorang manusia yang fasik, pelaku maksiat, lebih baik daripada dia menjadi pelaku bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Jadi berkumpul dan duduk di majelis ahlul bid'ah itu bukan perkara yang ringan dan sepele, yang hendaknya setiap para pendidik, para guru, para orang tua untuk menjadikan hal ini sebagai perkara yang sangat besar untuk diingatkan dan diperingatkan atasnya anak-anaknya. Qala Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, berkata Imam Syu'bah, kuntu inda Yunus ibn Ubaid faja'a rajulun faqal, aku pernah berada di majelisnya Yunus ibn Ubaid, kemudian datanglah seseorang, faqala ya Aba Abdullah tanhana an mujalasati Amr ibn Ubaid imamul Mu'tazilah wa qad dakhala alaihi ibnuk, faqala ibni, qala na'am, fataghayyadha Yunus falam abraha hatta jaa ibnuhu, faqala ya bunay qad arafta ra'yi Amr ibn Ubaid thumma tadkhulu ilayhi, faja'ala ya'tadhiru faqala kana ma'i fulan, faqala Yunus anha 'aniz zina was-sariqah wa syurbul khamr wa la in talqallaha bihadza ahabbu min an talqahu bi ra'yi Amr ibn Ubaid wa ashabu Amr, yakni al-Qadariyah. Seseorang yang tadi datang mengatakan, wahai Abu Abdullah, engkau melarang kami dari bermajlis kepada Amr ibn Ubaid, dan dia adalah tokoh Mu'tazilah, sedang masuk kepadanya, duduk padanya anakmu. Maka Imam Abu Abdullah, yaitu Yunus ibn Ubaid, mengatakan, anakku? Iya anakku, iya anakmu, katanya. Fataghayyadha Yunus, maka beliau pun merasa tidak tenang. Falam abrah hatta jaa ibnuhu, sampai putranya datang. Faqal, kemudian beliau mengatakan kepada putranya, ya bunai, qad arafta ra'yi Amr, qad arafta ra'yi Amr ibn Ubaid, thumma tadkhulu ilaihi. Engkau sudah tahu bagaimana pemikiran, bagaimana pemahaman Amr ibn Ubaid, kemudian engkau masuk, hadir, duduk di majelisnya. Faja'ala ya'tadhir, kemudian putranya pun meminta uzur, faqal kana ma'i fulan,
sedang bersamaku seorang fulan. Faqala Yunus anha aniz zina. Kemudian jadi kawannya inilah yang menjadi sebab putranya itu ikut menemani duduk di majelisnya Amr ibn Ubaid. Kemudian Yunus, bapaknya, mengatakan anha aniz zina wassariqah wa syurbul khamr. Aku telah melarang dari perbuatan zina, dari mencuri, dari meminum khamr. Wala intalqallaha, dan sungguh engkau mati di atas hal ini, dengan perbuatan ini, ahabbu min antalqahu, lebih aku cintai daripada engkau mati bi ra'yi Amr ibn Ubaid wa ashabi Amr, yakni al-Qadariyah, daripada engkau mati dan engkau di atas pemahaman dan pemikiran Amr ibn Ubaid dan juga kawan-kawannya dari kelompok Qadariyah Mu'tazilah. Qala Sa'id ibn Amir, kemudian Sa'id ibn Amir mengatakan, ma ra'ayna rajulan qad kana afdalu minhu, yakni Yunus ibn Ubaid. Sa'id ibn Amir mengatakan, kami tidaklah melihat seorang yang lebih utama, kami tidak melihat seorang pun yang lebih mulia, lebih utama daripada beliau, yakni Yunus ibn Ubaid. Dan itu tidak lain disebabkan karena hirs, kesungguhan beliau di dalam mendidik generasi kaum muslimin, mendidik anak-anaknya di atas petunjuk tauhid dan juga petunjuk sunnah, agar mereka senantiasa berpegang teguh dengannya dan memperingatkan mereka dari semua bentuk kebid'ahan. Dan inilah seharusnya yang hendaknya kita sebagai orang tua memperingatkan anak-anak kita dari perkara-perkara tersebut, dan tidak sekalipun sedikit pun menganggapnya perkara sepele. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah, li an yashaba ibni fasiqan syatiran sunniyan ahabbu ilayya min an yashaba abidan mubtadi'an. Sungguh anakku berkawan dengan seorang fasik dan pelaku maksiat, tapi dia seorang ahlu sunnah. Akan tapi dia seorang ahlus sunnah. Lebih aku cintai, kata beliau, daripada anakku berkawan dengan seorang ahli ibadah dan pelaku bid'ah. Daripada anakku berkawan dengan seorang ahli ibadah dan pelaku bid'ah. Dan pelaku ahli ibadah, kita tahu bagaimana seorang akan mengatakan dan menganggapnya ini orang baik. Tapi ketika dia memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari kebid'ahan dengan segala macam bentuknya, maka ini sangat berbahaya dan lebih berbahaya dari seorang pelaku maksiat. Qala al-Awwam ibn Haushab rahimahullah, berkata al-Awwam ibn Haushab rahimahullah, wallahi li an ara Isa yakni ibnuhu yujalisu ashabal barabit yakni al-mazamir wal ashribah wal batil ahabbu ilayya min an arahu yujalisu ashabal khusumat yakni ba'du ahli bidah. Kata beliau, demi Allah, sungguh aku sungguh aku melihat Isa, yaitu putra beliau, bermajlis dengan ashabu al-barabit, pelaku kemaksiatan yang senang dengan musik dan semisalnya, dan minuman khamar dan
semua bentuk kemaksiatan lebih aku cintai, kata beliau. Lebih aku cintai daripada aku melihatnya duduk bersama pelaku bid'ah, ashabul khusumat, pelaku bid'ah yang mereka senantiasa mempertentangkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan banyak sekali penjelasan yang menunjukkan bahwasanya perhatian para ulama kita dengan anak-anak mereka yang mereka senantiasa mengingatkan dan memperingatkan dari setiap kebid'ahan dan pelaku bid'ah. Di antaranya juga dari Abu Bakar, wa an Abi Bakrin ibn Iyash rahimahullah qala, dari Abu Bakar ibn Iyas, beliau berkata, kana indana fatan yuqatilu wa yashrab. Hidup di tengah kami seorang pemuda yang sering atau suka membunuh dan suka minum. Wa dzakara asya'a 'anil fisq, dan beliau menyebutkan macam-macam kefasikan dari kemaksiatan. Thumma innahu taqarra'a fadakhala fit tasyayyu. Kemudian dia tersentuh, kemudian masuk mengikuti pemahaman atau terpapar pemahaman Syiah. Fasami'tu Hubaib ibn Abi Thabit wa huwa yaqul, dan aku mendengar Habib ibn Abi Thabit mengatakan, la anta yaumun kunta tuqatilu wa taf'al ma taf'al khairun minkal yaum. La anta yauma kunta tuqatil wa taf'alu ma taf'al, sungguh engkau di saat engkau suka membunuh dan melakukan perbuatan yang engkau telah perbuat dari kemaksiatan, dari kefasikan, khairun minkal yaum, itu lebih baik daripada kamu yang hari ini, saat ini. Inilah keburukan dan bahayanya kebid'ahan dan ahlul bid'ah, yang mereka akan menjauhkan anak-anak kita, generasi kaum muslimin, dari petunjuk agama Islam sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sedangkan Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang ada pada petunjuk sunnahnya, dan juga sebagaimana pada petunjuk sunnah para sahabat Rasulullah SAW. Wa an Baqiyah qol, dan dari Baqiyah beliau mengatakan, qala li Arta'ah minal Munzir as-Sukuni, mengatakan kepadaku seseorang, ya Aba Muhammad, li an yakuna ibni fasiqan minal fusaki ahabbu ilayya min an yakuna sahibu hawa. Saking besarnya perhatian mereka dari memperingatkan kepada kebid'ahan, memperingatkan anak-anak mereka dari semua bentuk kebid'ahan dan pelaku bid'ah, sampai mereka mengatakan, wahai Abu Muhammad, sungguh anakku menjadi seorang yang fasik dari orang-orang yang fasik lebih aku cintai daripada dia menjadi pelaku bid'ah dan pelaku hawa nafsu yang menyelisih petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kalimat ini bukanlah merupakan doa agar mendoakan anak-anak mereka menjadi pelaku maksiat, bukan. Akan tetapi ini menunjukkan bagaimana perhatian mereka terhadap anak-anak mereka dari semua bentuk kebid'ahan, dari semua perkara-perkara yang menyelisihi petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya.
karena itu sangat berbahaya dan sangat membinasakan mereka dari semua bentuk kemaksiatan yang ada. Maka ini diantara beberapa nukilan kalimat dari para salaf, dari para pendahulu kita yang saleh, yang mereka senantiasa berusaha memperingatkan dan menjaga anak-anak mereka dari semua perkara-perkara kebid'ahan dan pelaku bid'ah. Dan memperingatkan dari kebid'ahan dan pelaku bid'ah bukanlah perkara yang sepele, namun perkara yang sangat besar. Karena Allah dan Rasulnya telah memperingatkannya dengan sangat tegas. Nabi SAW diantaranya beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaknya kalian waspada dari semua perkara baru dalam agama. Maka mau tidak mau kita pun harus memperingatkan anak-anak kita dari semua perkara baru yang dibuat dalam agama. Dan itu tidak lain yang dimaksudkan adalah kebid'ahan. Dan ketika kita memperingatkan anak-anak kita dari semua bentuk kebid'ahan, maka kita pun harus peringatkan mereka dari semua ahlul bid'ah, dari semua dai-dai, ustadz-ustadz, tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Dan tidak boleh kita menganggap itu perkara sepele. Kalau kita anggap itu sepele, maka ini akan membinasakan dan membahayakan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan insyaallah untuk poin yang berikutnya masih di hadis yang kedua, di poin yang ke-12 sampai poin yang ke-15 insyaallah ta'ala kita lanjutkan di penjelasan yang akan datang insyaallah ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan meneguhkan kita di atas agamanya dan juga di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.